Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Arif, masih diiringi background suara-suara yang ada di sekeliling kita ya, karena masih banyak kegiatan ya. Tapi semoga di episode kita kali ini bisa lebih lancar, lebih terdengar jernih lah di Sobat Time Travel. Liv, belakangan ini ya, suasana tuh juga berasa udah nggak enak gitu. Apalagi kalau kita ngelihat berita. Kita ngelihat berita itu sebenarnya situasinya dunia ini jadi situasi yang sangat memprihatinkan. Apalagi kita tahu konflik di mana-mana, perusakan alam, eksploitasi besar-besaran alam segala macam. Nah, yang paling belakangan yang kurang mengenakan itu berita tentang konflik yang ada di Timur Tengah ya. Mungkin Alif juga sering baca juga ya. Kalau kemarin konfliknya antara Israel melawan Iran ya gitu. Nah, sekarang eskalasinya udah sangat naik gitu dan sangat berpengaruh karena ada satu yang ikut masuk lah gitu bahasanya. Ini mengubah arahnya ya, arah konflik ke depannya. Karena belakangan kita tahu Amerika juga sudah turut bermain, masuk, kemudian menghancurkan 3 fasilitas nuklir yang ada di Iran ya. Ini udah mulai menjadi kayak ancang-ancang menjadi sesuatu yang akan besar di masa depan. Menurut sebagian orang, ini akan memicu perang dunia ketiga ya kan, baca gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih Liv yang Alif diperlihatkan lagi? Karena Alif kan sebelumnya juga udah pernah cerita ya. Ada sedikit kilasan-kilasan dari depan. Ini ada siapa yang lagi berhadapan, yang lagi berkonflik. Ada dentuman di mana-mana. Terus ada gulungan asap lah bahasanya, debu kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara perang akhir zaman, apakah yang dipicu Amerika di sana itu yang akan memicu perang dunia ketiga? Apakah itu sama, Liv? Perang dunia ketiga itu sama dengan perang akhir zaman? Ngeri ya bahasannya. Silakan, Liv. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malhamatul Kubro. Kiamat kecil. Bukan ya? Malhamah Kubro itu dalam perspektif Islam. Perang. Pertempuran dahsyat di akhir zaman nanti. Oke. Malhamah Kubro. Kita sekarang syuting nih di bulan Juni ya. Menjelang akhir Juni 2025. Yeah. Yang mana ketika Sobat Time Travel nonton ini, entah baru tayang langsung nonton atau beberapa waktu kemudian nonton, di bulan-bulan Juni akhir ini tadi udah Mas Anton cerita ada konflik yang eskalasinya itu tiba-tiba drastis naik. Iya, drastis. Yang awalnya cuman Palestina Israel, iya. Di Eropa ada Rusia Ukraina, iya. Tapi mereda beritanya Palestina Israel naik lagi terus-terusan genosida ke Palestina dengan Iran masuk juga. Tiba-tiba Israel nyerang Iran. Kemudian Iran balas beberapa kali tuh kan, balas-balasan sampai akhirnya tiba-tiba ada yang muncul nih baru di tanggal 20 something Juni kemarin ya. Amerika menyerang 3 titik. Di situ ada fasilitas nuklir milik Iran. Diklaim bahwa hancur, tapi beberapa saat kemudian rilis dari pimpinan militernya Iran juga, juru bicaranya salah satu di Twitter, di X juga bilang kalau ya terserah orang mau bilang apa, kita udah mengevakuasi semuanya juga, dan di situ sebenarnya udah kosong. Cuman bangunan hancur ada, tapi nggak semasif itu juga yang diberitakan oleh media Barat menurut pihak Iran begitu. Itu yang terjadi nih di bulan Juni akhir 2025. Entah bagaimana waktu yang akan datang ya. Apalagi Sobat Time Travel mungkin nonton di bulan-bulan berikutnya.
atau di tahun-tahun berikutnya. Cuman yang jadi concern pribadi saya adalah kalau misalnya Amerika udah masuk, kemungkinan besar negara-negara yang lain masuk. Oh, menyeret perkubuan itu ya? Iyalah, pasti. Karena kan namanya konflik, banyak singgungan di situ, banyak kepentingan juga kan. Betul. Ya kita juga bisa nggak tahu detailnya seperti apa, tapi paling nggak bisa ngebaca skema besarnya kayak gimana. Kan banyak juga ahli strategi yang bicara. Bahkan dari pihak presiden kita juga diundang bertemu dengan Rusia, sebelumnya dengan Cina, sebelum lagi dengan Amerika, gitu-gitulah. Walaupun kita non-blok, ya begitulah. Nah, kalau misalnya ternyata banyak negara akhirnya ikut sampai batas sabar tertentu udah nggak ada lagi, sampai akhirnya ada salah satu mencet nuklir misalnya, kemungkinan besar semua jadi ikut-ikutan kan. Yang punya senjata nuklir bisa ikut juga gitu, seperti yang orang-orang pada bilang, orang kebanyakan pada bilang. Lagi-lagi kita nggak tahu ke depan gimana. Cuman dilihat dari titik saat ini, banyak aspek yang udah goyang tuh. Karena saya dan beberapa kawan juga merasakan goyangnya itu di beberapa industri lah ya, di kantor dan sebagainya. Terdampak lah ya. Paling nggak ada dampaknya gitu kan. Secara nggak langsung. Entah beberapa waktu ke depan setelah ini tayang, kita nggak tahu bagaimana ke depannya gitu. Nah, satu waktu sebelum syuting ini dimulai, beberapa hari yang lalu sebelum syuting ini dimulai, saya tuh lagi kerja di tempat kerja, terus saya nggak sengaja ngelihat satu cuplikan thumbnail dan berita lah ya. Intinya di situ menyebutkan tentang akhir zaman, tentang munculnya sosok tertentu dan sebagainya gitu. Tiba-tiba fokus kerja saya itu agak terpecah gara-gara saya dikasih lihat gambarannya itu saya ada di sebuah tempat. Saya ngeliat dari jauh sebuah tempat yang luas, warna langitnya itu jingga, ada ungu-ungunya, jingga ada ungunya dikit. Dan itu ada beberapa awan-awan tebal warna hitam dan abu-abu, selebihnya clear. Di bawahnya itu ada hamparan, ada yang rata-rata hamparannya itu tanah yang ada pasirnya, tanah yang agak berpasir. Ada juga yang ada rumput pendeknya. Di sebelah sana juga ada beberapa pohon tapi dikit. Terus kelihatan dari jauh kayak siluet bukit gitu, entah bukit atau gunung saya nggak tahu. Intinya di sejauh mata memandang yang saya dikasih lihat itu banyak orang lagi pada tempur, tapi bukan yang kayak full body contact. Iya, full body contact yang serang gitu, gitu, kayak Narnia, kayak Lord of the Rings, gak gitu juga. Ada yang kayak duel satu-satu, ada yang 1 lawan 3, ada 1 lawan 5, dan itu tersebar di beberapa titik. Jadi bener-bener seolah-olah saya kayak ngeliat semut yang lagi pada berkerumun di satu titik, ini titik lain, dan itu rame banget gitu. Pakaiannya macam-macam, bentuk orangnya juga macam-macam, bentuk wajahnya. Tapi yang saya rasain di situ, saya ngeliat dulu baru ngerasain. Yang saya rasain di situ hawanya aneh. Saya nggak bisa mendeskripsikan lebih jauh. Saya cuma bisa cerita itu aneh, Mas. Aneh banget. Aneh gitu. Lagi saya dikasih lihat itu, lalu saya tiba-tiba itu kayak dikasih lihat ada satu orang dari tempat yang jauh, itu dari arah kanan saya tapi jauh gitu ya. Kayak lari, Mas. Tapi kenceng banget. Kalau diperhatiin gitu, bagian bawah kakinya itu kayak nggak napak. Jadi dia ada sedikit, ada beberapa, mungkin beberapa hasta atau jengkal, dia tuh nggak napak. Tapi kayak lari, dan bekas larinya itu nimbulin debu yang bertebaran, pasir dan debu yang bertebaran. Kalau gambarannya kayak flash, tapi ini bener-bener dia kayak ngebelah kerumunan.
gitu. Dan itu dia bisa, ibarat ada orang dia bisa ngindar aja pokoknya gitu. Nggak tahu dia mau kemana, atau dikejar siapa, atau ngejar siapa, saya nggak tahu. Udah, wah gila, itu apaan gitu. Nggak berhenti di situ. Saya kayak diarahin untuk melihat ke atas gitu. Melihat ke atas gini. Jadi yang tadi saya cerita di awal, itu kan ada beberapa gumpalan awan, Mas. Nah, ternyata di awan di balik awan itu muncul kayak kilatan putih. Trep, kayak petir gitu, kayak kilat. Trep, terus di tempat lain ada trep gitu. Nah, kan tadi saya bilang ada langit yang clear, nggak ada awan ya. Pas saya perhatiin itu, tiba-tiba ada orang keluar dari balik awan. Dan ada satu lagi keluar. Terus kayak adu kontak gitu. Kayak bertarung. Dan itu dari kontaknya mereka, adu kontaknya mereka. Itu keluar yang putih tadi. Yang saya ngeliat itu seperti petir. Tras, entah listrik atau petir lah ya. Tras. Terus jadi mereka tuh, wah ini nggak masuk akal sih kalau memang diceritain. Iya. Tapi ini yang paling epic ya, kalau aku ya. Yang paling epic itu gambaranku tuh kayak yang di Marvel itu, Endgame, End War. Ya kan gitu. Kayak gitu nggak sih? Aku lanjutin dulu ya. Mas ya. Jadi, emang kalau sobat time travel atau siapapun kalian dengar cerita ini, bahkan saya sendiri pun ini nggak masuk akal. Bahkan saya aja takut kalau ini halu, Mas. Tapi entah bagaimana itu mencorong terus penglihatan itu. Dah situ. Terus tadi Mas Anton nanya, ini kayak Endgame, Avenger gitu kan? Ya. Enggak juga, beda. Makanya yang bisa saya rasain hawanya aneh, betul-betul aneh. Saya nggak tahu ini apa, kapan waktunya, di mana tempatnya, orang-orangnya siapa aja. Aku nggak tahu. Aneh lah pokoknya. Nah, terus hubungannya apa sih sama perang, sama konflik yang sekarang terjadi itu di 2025? Gini, kan logika saya juga berpikir, kalau misalnya selama ini nubuat para tokoh suci, leluhur suci, itu bercerita, bersabda banyak hal, bahkan kitab suci pun juga menceritakan demikian. Kemudian para pakar-pakar ilmu tertentu juga bercerita hal yang sama. Tapi bagaimana skenario ke depannya gitu? Apakah mungkin ini pintu gerbang atau sudah masuk pintu gerbang menuju Al-Malhamatul Kubro tersebut, Malhamah Kubro itu? Ya, lagi-lagi kita nggak tahu. Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang Maha tahu gitu. Cuman yang bisa kita, paling nggak bisa kita pelajarin untuk antisipasi adalah kalau misal ada suatu konflik terjadi, apalagi melibatkan banyak negara, kemungkinan besar kita terdampak. Pertama, kemungkinan besar perang dimulai. Kedua, walaupun Indonesia adalah negara non-blok, sedikit banyak, bahkan banyak bisa terdampak. Ketiga, kalaupun iya ternyata menggunakan senjata nuklir, misal pun bukan di negara kita meledaknya, jangan-jangan ada efek dari udara yang terpapar itu ke kita. Radiasi ya? Radiasinya. Nah, terus lagi-lagi hubungannya apa? Nggak masuk akal dengan Malhamah Kubro. Itu mah, ini zaman sekarang, itu zaman kapan tahu gitu kan. Tapi kan selain ada konflik di manusia, juga ada yang lagi berjalan di alam. Yang selalu kita cerita dari referensi kuno ya, bahwa seiring manusia ini lagi berkembang, lagi banyak konflik dan kejahatan merajalela, keserakan dan macam-macam lah ya, alam dirusak, tapi alam juga tuh lagi bangkit gitu loh, lagi makin menunjukkan eskalasi yang meningkat gitu, sampai nanti akhirnya ada satu titik yang ya udah surprise, hari H ada sesuatu yang besar yang terjadinya gitu. Nah, terkait Malhamah itu atau perang akhir zaman itu, apakah yang para tokoh yang mulia itu maksud perang dunia ketiga atau perang yang udah seperti itu? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman paling nggak kita bisa orang yang
sadar, yang waspada, itu bisa memproyeksikan lah dari apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi di hari ini, paling nggak tarik garis lurus untuk bisa ngelihat hal-hal yang akan terjadi ke depan. Gitu. Jadi jangan terlena lah sama yang lagi dikerjain sekarang. Paling nggak ada, ya lagi-lagi elinglan waspada itu ya, ingat sama waspada itu, sadar dan waspada. Nah, ini karena tadi Alif ceritanya udah kayak epic ya, hayalannya udah kayak epic banget gitu. Bahkan hayalan yang kayak Avenger aja udah lebih kan. Nah, aku nggak tahu nih, kan kalau misalnya kita ngelihat laju linearnya teknologi sekarang, apalagi kalau kita ngelihat teknologi militer di zaman sekarang lah gitu ya, itu kemana itu rudal-rudal balistik di zaman itu? Atau misalnya teknologi nuklirnya lah gitu, apa nggak kepake? Atau gimana? Itu hilang atau gimana bahasanya? Kan dari berita juga banyak lah ya teknologi dikembangin. Apalagi yang sekarang kelihatan kan Cina gitu. Saya baca berita nonton berita bahkan dengar dari teman-teman dan saudara dan kerabat pun juga tentang pemberitaan tentang militer Cina, tentang teknologi Cina yang makin lama makin pesat, bahkan mungkin suatu saat bisa mengungguli Amerika gitu kan. Bisa jadi. Kalau misalnya hal itu udah maju banget, kemana nanti kalau hal-hal yang ajaib itu terjadi? Lagi-lagi secara detail saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu secara detail. Tapi dari yang pernah saya dengar dari ujangan orang tua di masa lalu, bahwa ketika nanti masanya tiba, orang-orang tertentu itu ibaratnya udah bermutasi. Maka kita nyebutnya nih manusia 3.0, human 3.0. Mereka adalah orang-orang yang jiwa raganya itu udah beda dari manusia di zaman sekarang. Yang ibaratnya nanti itu orang-orang tersebut itu selaras dengan energi alam. Mereka menjadi bagian dari alam itu sendiri. Mereka punya energi itu. Dan itu bisa sampai memanipulasi alam. Yang sering kali diceritakan dalam banyak kitab suci, catatan kuno zaman dan dulu, catatan kuno, cerita-cerita kuno, contoh seperti di pewayangan. Betul. Itu sekali hentak, misalnya tokoh siapa sekali hentak di zaman dulu itu bikin satu danau dalam satu waktu. Betul. Menurut penuturan beliau, orang tua di masa lalu, zaman nanti pun bisa begitu, bahkan bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, artinya manusia-manusia itu sudah tersadarkan. Kecerdasannya udah melampaui kecerdasan ilmuwan zaman sekarang. Udah masuk ke tahap kesadaran tertinggi lah ya, atau mungkin bisa kita sebut kesadaran kosmos. Udah selaras dengan alam, udah tahu bagaimana hukum-hukum alam, bahkan bisa memanipulasinya. Ya udah wajar terjadi hal-hal ajaib di waktu nanti. Kalau udah kayak gitu, teknologinya kepake nggak? Terlampaui dong. Mungkin teknologinya tetap masih ada. Tetap gitu. Ada ilmu-ilmu yang di masa sekarang, tapi ditambah dengan spiritual, dengan energi tersebut, jadi makin dahsyat lagi kan. Kayak misalnya sedikit ya, ngulang ini terakhir sedikit. Di perang Baratayuda tetap ada teknologinya, kan? Entah panahnya siapa, entah dengan apa gitu. Tapi bukan cuma sekadar teknologi mesin, tapi teknologi yang udah menyatu dengan si empuknya, dengan alam juga. Mungkin nanti juga begitu. Tadi Alif bilang terakhir. Dua aja ya, Alif. Sorry ya, dua terakhir. Ini jadi kayak paradoks banget ya, karena kita pernah tahu, Einstein pernah bilang di masa depan mungkin perang itu pakai batu dan kayu. Nah ini kan betul. Jadi kayak paradoks banget ya. Di satu sisi teknologinya masih ada, tapi mungkin terlampaui, jadi kelihatannya tidak ada apa-apa. Nah, bagaimana Alif menanggapi statementnya Einstein lah, katakanlah gitu, mengolaborasinya dengan apa yang Alif lihat? Gimana? Saya nggak secerdas Einstein tentunya, tapi paling nggak dengan analogi saya itu gini, Mas. Einstein ngeliat itu dengan fisika kuantum, bahwa suatu saat ada orang yang menggunakan keilmuan para ilmuwan menjadi hal yang negatif. Ketika hal yang negatif itu dipakai, dilakukan, maka kan akan kembali ke zaman itu ya.
iya, peradaban manusia akan ibaratnya akan turun, teknologi akan musnah, Gitu betul, kan. Ya. Kembalilah ke batu dan kayu. Einstein nggak salah soal itu. Bahkan jauh sebelum Einstein, ribuan tahun yang lalu, banyak tokoh juga bilang kayak gitu, Mas. Tapi mungkin yang tak terpikirkan oleh banyak orang di masa kontemporer, yaitu hal-hal yang ajaib tadi, yang udah diceritakan jauh lagi sebelumnya. Oke Sobat Time Travel, kita akhiri episode kita kali ini. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.